Ya, misi kemanusiaan menembus blokade Gaza, Global Summit Flotilla, terpaksa ditunda sementara karena kendala teknis. Rencananya para aktivis akan berlayar melewati Laut Mediterania hari ini. Aksi ini sebagai protes terhadap blokade dan genosida di Gaza. Puluhan aktivis kemanusiaan Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Global Peace Convoy atau IGPC berkumpul di Hotel Royal Tunisia. Delegasi Indonesia sebanyak 60 WNI dari 23 NGO yang sejatinya berlayar hari ini terpaksa menunggu pemberangkatan pelayaran misi kemanusiaan tersebut. Penundaan pelayaran kemanusiaan ke jalur Gaza ini terkendala teknis kapal-kapal yang berlayar dari pelabuhan Barcelona. Dalam misi kemanusiaan internasional ini, IGPC menyumbang 5 kapal, yakni kapal Soekarno, kapal Diponegoro, kapal Malahayati, kapal Pati Unus, dan kapal Hasanuddin. IGPC mendorong pemerintah khususnya Kementerian Luar Negeri untuk turut berperan aktif dalam misi kemanusiaan menembus blokade Gaza. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan salah satu aktivis kemanusiaan dari Indonesia, Ahmad Tasori di kota Tunis, Tunisia. Selamat sore menjelang malam waktu Jakarta, Bang Coki. Sepertinya di sana masih terang ya Bang Coki? Ya, betul sekali bahwa hari ini masih sangat terik karena masih jam 12. Karena perbedaan Indonesia dengan Tunisia itu sekitar 6 jam. Baik Bang Coki. Seperti apa persiapan para aktivis di sana dalam nantinya akan menempuh perjalanan berlayar ke Gaza? Ya, tentunya selama 2 hari kemarin dari tanggal 2 dan tanggal 3 yang seharusnya dijadwalkan tanggal 4 kita sudah melakukan pelayaran dari pelabuhan Tunisia. Namun kami tadi mendapatkan informasi secara resmi dari Ketua Koordinator Indonesia Global Peace Convoy Muhammad Hussein bahwa pelayaran kita akan ditunda pada tanggal 7 September atau hari Minggu esok. Sementara itu para delegasi yang hari ini masih bertahan di Tunisia semuanya akan melakukan persiapan secara fisik dan mental karena mengingat bahwa perjalanan jalur laut ini untuk menembus blokade Gaza khususnya di Laut Mediterania itu cukup melelahkan. Maka para relawan ataupun delegasi IGPC ini melakukan rehat sejenak dan sejumlah lainnya untuk melakukan persiapan-persiapan seperti olahraga dan sekedar untuk membaca peta dan situasi terkini yang ada di Tunisia. Apa saja contoh pelatihan yang diberikan di sana, Bang Coki? Ya, 2 hari lalu kemarin kami melakukan salah satu simulasi ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kira-kira apa-apa aja yang harus kita lakukan, seperti bagaimana kita bisa menyiapkan diri secara fisik dan mental. Kemudian juga kita teman-teman kemarin selama 2 hari pelatihan, khususnya teman-teman relawan dan aktivis kemanusiaan, terus melakukan koordinasi dan bagaimana kita bisa terkoneksi. Tentunya kami juga sangat berharap sekali pelatihan ini bisa menjadi bekal kita selama perjalanan nanti karena misi ini sangat cukup terbilang ekstrim ya karena ini adalah jalur laut, berbeda ketika kita melakukan konvoi jalur darat. Pelatihan kemarin itu ada simulasi bagaimana ketika para aktivis ini mendapatkan perlakuan yang sangat tidak mengenakan dari Angkatan Laut, dari IDF ataupun Angkatan Laut dari Israel. Perjalanan laut nanti dari Tunisia ke Gaza kira-kira menempuh berapa hari, Bang Coki? Kalau dari rundown yang dikeluarkan oleh Steering Committee dari Global Summit Flotilla, ini perjalanan sekitar 2 pekan. Artinya ketika kita hari ini berangkat tanggal 4 September, maka dijadwalkan sampai ke pantai Gaza itu tanggal 14 September. Namun karena hari ini resmi penundaan sementara, maka kemungkinan waktunya juga akan mundur. Begitu Mbak. Tapi kira-kira berarti sekitar 10 sampai 11 hari begitu ya? Kalau untuk bantuan yang dibawa dari Tunisia ke Gaza berupa bantuan apa saja Bang Coki? Ya, tentunya bantuan-bantuan yang akan dibawa, baik itu kapal Indonesia yang tergabung dalam IGPC maupun dari
gerakan internasional Global Sumur Nusantara itu tidak lain seperti makanan dan tentunya juga obat-obatan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Gaza yang selama ini telah mendapatkan perlakuan yang sangat tidak manusiawi dari pihak Israel. Baik, terima kasih Bang Coki atas laporannya. Semoga segala persiapannya berjalan dengan lancar. Nanti selamat juga sampai ke Gaza bisa memperjuangkan nasib-nasib teman-teman di sana. Terima kasih Bang Coki. Ya pemirsa, pejuang Hamas juga menargetkan tentara dan kendaraan militer Israel di kawasan Al-Zaitun dan Al-Barasi. Mereka menggunakan peluru mortir untuk menyerang Israel. Inilah detik-detik pejuang Palestina dari Brigade An-Nasr Salahuddin menargetkan pasukan dan kendaraan lapis baja Zionis Israel di kawasan Al-Zaitun, selatan kota Gaza. Para pejuang nampak sedang menyiapkan peluru mortir dan meluncurkannya untuk menyerang pasukan IDF. Hal serupa juga dilakukan oleh pejuang Palestina di tanah Al-Barasi, selatan lingkungan Al-Zaitun, kota Gaza. Brigade Mujahidin menghantam kumpulan tentara Zionis Israel dengan menggunakan mortir kaliber 60 mm standar. Tembakan yang menargetkan pasukan IDF dan kendaraan lapis baja Israel pun mencapai sasaran dengan tepat dan langsung di barisan mereka. Informasi selanjutnya, pemirsa, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mendampingi Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin meninjau langsung latihan puncak Super Garuda Shield 2025. Menhan dan Panglima TNI menyaksikan demonstrasi latihan pertempuran skala besar yang melibatkan persenjataan. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mendampingi Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin untuk meninjau langsung latihan puncak Super Garuda Shield 2025 yang digelar di Pusat Latihan Tempur Batu Raja, Sumatera Selatan. Dalam kunjungan ini, Menhan RI dan Panglima TNI menyaksikan demonstrasi latihan pertempuran skala besar yang melibatkan persenjataan. Serangkaian manuver melibatkan penembakan artileri dan roket jarak jauh, serangan udara terintegrasi, hingga gerakan pasukan darat. Semua ini menjadi bukti nyata interoperabilitas prajurit TNI dengan tentara dari negara sahabat. Latihan gabungan multinasional terbesar di kawasan ini melibatkan ribuan prajurit dari 17 negara. Selain operasi darat, laut, dan udara, Super Garuda Shield 2025 juga mencakup latihan di domain cyber yang bertujuan meningkatkan profesionalisme dan kesiapan dalam menghadapi berbagai ancaman bersama di masa depan. Super Garuda Shield menjadi wujud nyata sinergi TNI dengan mitra strategis untuk menjaga stabilitas kawasan dan memperkuat pertahanan negara. Indonesia ditahan Laos pada laga pembuka Grup J kualifikasi Piala Asia U23 2026. Ayo sore segera kembali usai jeda.